Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi as-sa'ah fi hadhihi al-munasabati al-mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila akhir as-sa'ah. Segala puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan tadabbur kita pada subuh kali ini dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah berfirman dalam ayat 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 9. Saudaraku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dunia gelap, Al-Quran menjadi lentera. Wahai jiwa yang letih mencari arah, tidakkah engkau sadar sudah berapa jauh engkau melangkah mensyukuri jalan hidup dengan pikiran yang penuh, tapi hati yang kosong. Kita mengejar banyak hal, pengetahuan, pengakuan, pencapaian, namun sering lupa bahwa jiwa ini tidak lapar gelar. Ia lapar petunjuk, dan petunjuk itu telah lama hadir di antara kita, dibawa oleh cahaya langit Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, bukan untuk disimpan di rak kayu berukir, bukan untuk diorasi di ruang tamu, tapi untuk menerangi lorong-lorong gelap dalam hati manusia. Al-Quran bukan hanya bacaan mulia, ia adalah cermin bagi ingin yang melihat aib diri, obat bagi luka batin yang tak terlihat, kompas bagi arah yang tak menentu, dan penuntun di tengah jalan kehidupan yang bercabang-cabang. Ketika dunia memutarbalikkan benar dan salah, Al-Quran berdiri tegas sebagai penjelas segala sesuatu. Tibyana likulli syai'. Ia mengurai simpul yang kusut, menjawab tanya yang tak terjawab oleh akal, dan mendamaikan hati yang dilanda gelisah. Namun, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku benar-benar butuh Al-Quran? Atau hanya membaca ketika ujian datang dan melupakannya saat dunia kembali nyaman? Sudahkah aku membaca Al-Quran untuk menjadi jawaban hidup? Atau hanya mengulangi huruf tanpa rasa? Al-Quran bukan hanya bacaan bagi yang tergesa. Ia adalah teman hidup, petunjuk hidup penembuh jiwa, pengingat saat kita sombong, penghibur saat kita patah, dan pembela kelak di hari perhitungan, saat tak ada yang sanggup berbicara di hadapan Allah. Wahai diri, jika dunia membuatmu bingung, kembalilah bukan ke keramaian, tapi ke lembaran ayat-ayatnya. Di sana ada suara langit yang berkata dengan lembut, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku adalah rahmat bagimu. Aku adalah kabar gembira bila kau ingin kembali. Malam ini, mari kita bisikan pada jiwa kita, jangan biarkan hari berlalu tanpa menyentuh cahaya itu, karena hidup tanpa Al-Quran adalah hidup yang berjalan tanpa arah, dan mati sebelum kematian. Semoga kita termasuk orang-orang yang membaca, memahami, menghidupkan, dan membela Al-Quran di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada kali ini, mari kita tutup pembacaan hadis pada kali ini dengan berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan yang maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur,
pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan yang bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.